Halo adik-adik semua, jumpa lagi dengan Pak GS. Kali ini kita akan membahas tema 4, subtema 2, pembelajaran 1 dari halaman 51 sampai dengan 58. Di awal pembelajaran disajikan sebuah foto mengenai pertemuan anggota APEC dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi sebagai pembicaranya. Nah, setelah mengamati foto tersebut, mari kita jawab pertanyaan berikut. 1. Bagaimana berita tentang pertemuan tingkat menteri APEC tersebut dapat disiarkan ke semua negara di berbagai belahan dunia? Berita dapat disebarkan melalui media seperti surat kabar, berita di televisi, media online, radio, majalah, dan lain-lain. 2. Apa manfaat globalisasi terhadap kerjasama Indonesia dengan negara-negara di Asia dan di dunia? Dengan adanya globalisasi, tentunya kita dapat mengakses informasi dalam negeri ataupun luar negeri dengan cepat. Maka, kerjasama bilateral dan multilateral dapat dilakukan dengan mudah dalam rangka memperoleh keuntungan kedua belah pihak. Selanjutnya, kita diminta menyimak teks eksplanasi yang akan dibacakan gurumu. Yang selanjutnya, kalian akan diminta untuk menemukan informasi penting dalam teks tersebut. Teks eksplanasi yang akan dibacakan gurumu berjudul Bahasa Indonesia dinilai layak jadi bahasa ASEAN. Teks eksplanasi tersebut diambil dari Antara News dengan pewarta Mona Lisa dan editor Ruslan Burhani. Silakan kalian dengarkan dengan seksama teks yang dibacakan oleh gurumu, atau kalian bisa pause videonya untuk membaca teks tersebut. Kemudian informasi penting dari teks tersebut adalah seperti ini. Dengan topik masalah bahasa Indonesia layak menjadi bahasa ASEAN karena berasal dari negara berpenduduk terbesar, dan seterusnya. Silakan kalian pause videonya untuk membaca lebih teliti, dan silakan tulis di kolom komentar apabila ada pertanyaan. Selanjutnya, teliti informasi penting yang telah kamu temukan dan diskusikan bersama teman tentang jenis kerjasama yang dilakukan Indonesia. Di sini Pak GS contohkan, Indonesia sudah melakukan bentuk kerjasama dalam bidang budaya. Jika bahasa Indonesia menjadi bahasa ASEAN, bahasa Indonesia akan menjadi budaya di negara-negara anggota terkait hal komunikasi. Kemudian di halaman 54, kita diminta mencari informasi tentang kerjasama Indonesia dengan negara-negara di Asia Tenggara di bidang politik pada masa globalisasi. Bentuk kerjasama mempererat hubungan politik melalui pertukaran duta dan konsul, menciptakan stabilitas politik, mengadakan perjanjian ekstradisi. Peran Indonesia dalam hubungan kerjasama dengan negara di Asia Tenggara, mengirim duta dan konsul ke negara anggota ASEAN, menerima dan memfasilitasi duta dan konsul dari negara anggota, ikut serta dalam mengendalikan dan menyelesaikan konflik yang terjadi di negara anggota. Dengan menyelesaikan konflik, stabilitas politik suatu negara dapat terwujud dan mengembalikan penjahat dari negara anggota yang melarikan diri ke Indonesia sebagai wujud penegakan perjanjian ekstradisi. Selanjutnya, terkait masalah pemborosan energi yang 80%-nya disebabkan oleh faktor manusia yang kurang memahami dampak pemborosan energi. Dampak pemborosan energi adalah pemanasan global, cuaca ekstrim, hilangnya gletser, dan lain-lain. Hal tersebut jika terus berlangsung akan mengancam keberlangsungan hidup manusia. Nah, untuk itu kita harus hemat energi. Mari kita lakukan percobaan berikut untuk mengidentifikasi lampu mana yang hemat energi. Lakukan percobaan sesuai petunjuknya ya. Dan mari kita jawab pertanyaan berikut. 1. Lampu mana yang memiliki kualitas cahaya paling terang? Lampu LED. 2. Lampu mana yang paling hemat energi? Jelaskan. Lampu LED, karena dengan daya yang sama, lampu LED mampu menyala lebih terang. Artinya, jika memilih lampu neon atau bohlam, maka harus memilih lampu dengan watt yang lebih besar untuk menyamakan tingkat cahaya yang dihasilkan lampu LED. Terakhir, kita diminta untuk membuat laporan dari percobaan yang kita lakukan. Di sini pakai contohkan seperti ini. Silakan kalian pause videonya untuk membaca lebih teliti, dan silakan tulis di kolom komentar apabila ada pertanyaan. Nah, cukup sekian pembelajaran bersama Pak Kiat kali ini dan sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.